Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi manajemen untuk proyek 5 dan 6. Selamat menonton. Nah, dalam proyek 5 ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat formulir pembelian buku dengan menggunakan kode HTML. Nah, sebelum membuat formulir pembelian buku, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada field text, di mana pengguna akan mengetikkan sebaris data. Misalnya untuk field name. Lalu menu drop down dia untuk mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Lalu tombol radio dia menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Lalu checkbox serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu pilihan ataupun lebih. Lalu kotak teks lalu digunakan untuk mengisi komentar. Nah, tag-tag dalam membuat web sendiri sama seperti proyek kemarin, proyek 3 dan 4, ada HTML, ada head, ada body, ada tr, td, b, i, u, tabel, p, input, font, form, select, option, hyperlink. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat formulir pembelian buku. Pertama, kita cari aplikasi Notepad di dalam komputer, klik Start, lalu pilih Notepad, lalu tampilan awalnya seperti ini. Lalu selanjutnya, masukkan kode HTML untuk membuat judul dan tampilannya yang akan muncul seperti di bawah. Jadi, kita ketikkan kode HTML untuk sebagai pembukanya, HTML, lalu head, lalu title-nya, kita tulis judul dari formulir tersebut apa. Di sini saya menggunakan judul book purchase, lalu kita tutup dengan /title, lalu head, lalu kita buat untuk bagian bodinya, di mana bagian bodinya sendiri itu berisi form, lalu align center, lalu kita tulis font size-nya yang ingin kita pakai itu ukuran berapa, lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu langkah yang ketiga, masukkan kode HTML untuk kolom nama dan email. Nah, untuk membuat kolom nama dan email seperti ini, kode HTML-nya yaitu tabel border. Tabel border di sini untuk menggunakan border yang di luarnya ini. Lalu align sama dengan right. Name di sini dia terletak di sebelah kanan. Lalu input tag sama dengan teks, name sama dengan student. Jadi name di sini merupakan nama siswa. Lalu align sama dengan right, di sini email, di mana email sini merupakan email dari si siswa tersebut. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat menu drop down. Untuk membuat menu drop down sendiri sama langkahnya seperti proyek sebelumnya, menggunakan BR, lalu select name, course, option value. Karena jangan sampai lupa untuk option sendiri karena dia merupakan kode HTML untuk membuat menu dropdown itu sendiri. Option value miss 213 introduction to miss ini untuk membuat kalimat yang ini, lalu option value miss 216 untuk yang membuat introduction to Visual Basic Programming sampai ke System Analysis and Design. Lalu kita tutup untuk menu dropdown-nya dengan /select. Tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat tombol radio. Untuk tombol radio sendiri langkahnya juga sama, tapi perintah yang dimasukkan berbeda. Di sini kita input type-nya sama dengan radio. Jadi bentuknya mundur-mundur seperti ini. Lingkaran seperti ini. Di sini fungsinya untuk memilih salah satu. Lalu selanjutnya membuat menu checkbox. Checkbox sama, tapi input type-nya kita tuliskan dengan checkbox. Di sini kita bisa memilih salah satu ataupun memilih salah dua dari pilihan yang sudah ada. Jangan lupa untuk ditutup. Nantinya kalau tidak ditutup, nanti fungsinya tidak akan berjalan, kode utamanya tidak akan berjalan. Lalu langkah selanjutnya untuk membuat area text area, di mana text area ini untuk mengisi sebuah komentar ataupun yang lainnya. Nah, caranya kurung ini, lalu text area dia
merupakan kodenya, jadi jangan sampai salah menulis text area name sama dengan comment. Lalu kita masukkan barisnya berapa, kolomnya berapa, lalu kita tulis judul untuk di dalam kolomnya, lalu kita tutup text area dengan slash text area. Lalu langkah selanjutnya untuk membuat kode HTML input dan reset. Nah, input dan reset, sini input itu untuk submit, kita berarti datanya kita rekam. Nah, kalau reset, datanya kita hapus semua, jadi data tersebut tidak akan terekam di dalam sistem. Nah, untuk reset sendiri, perintah strukturnya juga sama, tapi untuk input type-nya kita sama dengan reset value. Lalu kita tulis apa yang akan ditampilkan di dalam form tersebut, reset value, dan submit. Lalu untuk input, untuk submit-nya, kita pilih tipe yang submit. Lalu value-nya kita submit value to be processed. Jangan lupa kita tutup /form/body dan /html. Ini sangat penting banget, jadi jangan sampai tertinggal untuk tagline yang ini, karena nanti kalau salah satunya nggak masuk, nanti webnya tidak akan berjalan. Nah, berikut adalah tampilan formulir pembelian buku yang sudah dibuat tadi. Ini tadi judulnya, lalu kolom nama dan email, lalu ini menu drop down, lalu ini tombol radio, checkbox, text area, dan menu reset dan submit. Nah, untuk cara menyimpan project sendiri sama seperti project-project sebelumnya, kita klik file, lalu kita pilih save as atau simpan sebagai, lalu kita tulis file namanya. Jangan lupa ditambah dengan .htm, lalu ubah tipe file menjadi semua jenis file. Lalu klik simpan atau save. Nah, selanjutnya proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Nah, spreadsheet atau lembar kerja adalah aplikasi bisnis yang umum digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan oleh manajer. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Nah, contoh yang akan saya gunakan di sini dalam membuat spreadsheet, contohnya ada membuat sebuah faktur di mana lembar kerja akan menampilkan data, lembar data invoice dan lembar data diskon yang ditandai di bagian bawah layar untuk memberitahukan lembar data mana yang sedang ditampilkan. Nah, faktur ini berisi 4 barang, chair, tabel, lamp, dan pillow, kursi, meja, lampu, dan bantal. Masing-masing barang memiliki harga unit, jumlah diskon yang ditampilkan berdasarkan masing-masing unit, lalu harga per unit dikurangi diskon, lalu dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan untuk menghasilkan harga keseluruhan. Nah, harga keseluruhan sendiri digunakan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli itu membayar sebuah faktur tersebut. Lalu pada tanggal tersebut, misalnya pada tanggal 7 bulan April tahun 2006 merupakan tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Nah, pada tanggal tersebut pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar, maka jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total. Nah, untuk langkah-langkah membuatnya, kita buka aplikasi Microsoft Excel, lalu kita hanya membutuhkan dua lembar data, 2 worksheet. Di sini kita tulis invoice dan diskon. Lalu langkah selanjutnya, kita masuk ke lembar kerja diskon, lalu lembar kerja diskon sendiri tujuannya adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh ini, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya mendapat 15% atau 0,15. Jika harganya lebih kecil, jika harganya lebih besar atau sama dengan $50, maka dia mendapatkan diskon 0,1% atau 10%. Setelah kita tulis di lembar sheet diskon, lalu kita masuk ke sheet invoice. Di sini kita tulis di sel A1, kita tulis judulnya invoice, lalu untuk sel B3 sampai B6 terisi kata-kata item, B3 sampai B6.
Sini tulisan judulnya semua, item, unit price, discount, unit, extend price. Lalu untuk B3 sampai B6, sini merupakan jenis-jenis item yang ada yang dijual. Lalu untuk kolom C3 sampai C6, dia merupakan harga dari masing-masing item tersebut. Lalu untuk kolom diskon D3 sampai D6, dia berisi diskon yang didapat dari masing-masing item tersebut. Lalu jumlah unit yang dibeli ada berapa, lalu jumlah keseluruhan ada berapa. Lalu di sini total dari jumlah yang sudah dibeli semua, lalu amount due dan date. Di sini harga yang akan dibayar sesuai dengan masing-masing tanggal. Nah, untuk kolom diskon sendiri kita tidak mengetik secara manual, tetapi kita menggunakan formula bersyarat dengan menggunakan pernyataan if untuk mengetahui apakah harga per unit tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan diskon atau belum. Untuk formulanya sendiri kita sama dengan if C3 ini C3 lebih besar atau sama dengan diskon absolut B absolut 5. Di sini merupakan lembar sheet diskon pada sel B5. Di sini kita menggunakan absolut karena biar jika nantinya rumusnya tersebut diturunkan ke bawah, dia tidak akan merubah fungsinya. Lalu titik 2, diskon absolut C absolut 5. C5 sendiri dia tadi berisi dia berisi diskon yang akan didapat jika harga yang dia pakai, yang dia beli ini terpenuhi. Nah, jika tidak, if C3 lebih besar dari diskon B4. Lalu diskon C4. Di sini untuk diskon yang nilainya lebih dari atau sama dengan $100, jika yang ini nilai diskon akan didapat jika nilainya lebih atau sama dengan $50. Maka di sini akan menunjukkan karena ini 52,75 dia lebih dari $50, maka dia mendapatkan diskon 10%. Lalu ini 105,50 dia lebih dari $100, maka dia mendapatkan diskon 15%. Ini dia kurang dari $50, maka dia tidak mendapatkan diskon. Dan juga below tadi dia juga tidak mendapatkan diskon karena nilainya kurang dari $50. Nah, untuk total keseluruhan harga dari masing-masing item kita hitung dengan mengalihkan harga sesudah dikurangi diskon dan jumlah unit yang ada. Maka hasil yang ditampilkan akan seperti ini. Di sini saya menghitung di kolom dan kosong. Ini merupakan diskon yang didapat dari 52,75. Lalu maka harga yang akan dipakai $52,75 dikurangi dengan $5,28, maka hasilnya $47,48, lalu dikali dengan 15 unit, maka hasilnya $712,125, dan juga sampai ke bawah untuk menemukan total keseluruhan harga dari masing-masing item. Lalu untuk nilai total sendiri kita menggunakan rumus fungsi sum. Kita jumlahkan dari F3 sampai dengan F6, maka ditemukan jumlah harga 2.206,27. Nah, ini adalah tampilan lembar data faktur yang sudah jadi. Untuk mempercantik lembar data faktur sendiri, kita dapat mengeditnya di bagian desain di dalam MS Excel. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun terlalu cepat dalam menjelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.